Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, adik-adik siswa yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi pendidik untuk lebih luas dalam berkreativitas dan berinovasi di dunia pendidikan. Selain itu, setiap pendidik harus belajar meyakini bahwa di balik keterbatasan para siswa juga terdapat kelebihan yang belum tereksplor dengan baik. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multiple Intelligence tahun 1983, mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu bidang. Gardner juga mengungkapkan bahwa kecerdasan majemuk disadari bahwa orang mempunyai kekuatan memahami berbeda dan gaya pemahaman yang kontras. Hal ini membawa visi menghasilkan pandangan mengenai sekolah yang berpusat pada individual yang menerima pandangan multidimensi dari kecerdasan. Berdasarkan teori kecerdasan majemuk, setidaknya ada 9 kecerdasan yang terdapat pada manusia. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Menggunakan kata merupakan cara utama untuk berpikir dan menyelesaikan masalah bagi orang yang memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis, serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Mereka menggunakan kata untuk membujuk, mengajak, membantah, menghibur, atau membelajarkan orang lain. Kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini adalah senang bercerita, senang menulis, menyukai kegiatan literasi, punya banyak perbendaharaan kata. Kecerdasan yang meliputi penguasaan bahasa lisan dan tulis untuk mengungkapkan diri atau mengingat bermacam hal. Orang dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi biasanya mahir membaca, menulis, bercerita, dan mengingat kata-kata dan tanggal. Mereka belajar dengan baik jika didorong mengucapkan dan melihat kata-kata dan membaca buku. Alat bantu seperti komputer, games, multimedia, buku, alat perekam, dan pelajaran di mana si pengajar banyak berbicara. Ciri dari kecerdasan verbal linguistik ini adalah yang pertama, memberikan perhatian pada orang yang berbicara. Yang kedua, suka belajar kata-kata baru. Yang ketiga, suka bercerita. Yang keempat, suka membaca buku. Dan kelima, sering memberikan instruksi kepada orang lain. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Kecerdasan logis matematik adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori, dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara terkontrol dan teratur. Kecerdasan matematika disebut juga kecerdasan logis dan penalaran karena mereka merupakan dasar dalam memecahkan masalah dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi. Oleh karena itu, orang yang kuat dalam kecerdasan ini sangat senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Kecerdasan ini mendeteksi bermacam pola atau prinsip-prinsip dasar sebab akibat, berpikir logis, berpikir dengan abstraksi dan angka, bernalar secara deduktif, dan menyelesaikan operasi-operasi matematis. Mereka bisa diajar melalui permainan logika, investigasi, dan teka-teki.
Mereka biasanya belajar dengan melihat konsep dasarnya lebih dulu sebelum menyentuh detailnya. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal-soal hitungan, menyukai puzzle, mampu menginterpretasikan tabel, grafik, atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, suka beranalisa atau bernalar. Ciri dari orang yang memiliki kecerdasan logis matematik diantaranya menyukai pelajaran matematik, mudah mengingat angka-angka, menikmati kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, banyak bertanya tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja, dan menyukai permainan-permainan yang melibatkan strategi. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar melalui presentasi visual seperti film, gambar, video, dan demonstrasi yang menggunakan alat peraga. Mereka juga sangat menyukai aktivitas menggambar, mengecat, mengukir, dan biasa mengungkapkan diri mereka melalui aktivitas seni. Mereka juga sangat baik untuk membaca peta, diagram, dan menyelesaikan teka-teki jigsaw. Kecerdasan visual disebut juga kecerdasan spasial karena mencakup kemampuan untuk menggambar bentuk dan ruang suatu objek. Kemampuan memikirkan bentuk sehingga memungkinkan seseorang untuk mengetahui di mana dia berada, dan kemampuan untuk memotret dunia. Kecerdasan ini mampu mengenali dan memanipulasi pola-pola di ruang yang luas seperti yang terlihat pada kemampuan para pilot atau navigator. Selain itu, kecerdasan ini juga berkenaan dengan kemampuan mengenali dan memanipulasi ruang-ruang terbatas seperti terdapat pada para pematung, arsitek, atau juara catur. Kecerdasan jenis ini juga mudah dikenali ketika seseorang arsitek sedang memvisualisasikan sebuah rancangan bangunan. Kecerdasan ini memiliki ketertarikan terhadap gambar. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Ciri orang yang memiliki kecerdasan ini diantaranya menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita, mudah mengenali tempat yang baru, lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf, kemudian menyukai permainan yang berupa bangunan bentuk 3 dimensi. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Orang yang memiliki kecerdasan musik dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik. Dengan mudah mengingat lagu-lagu dan melodi, mempunyai pemahaman tentang warna nada dan komposisi, dapat membedakan perbedaan antara pola nada, dan pada umumnya senang terbenam dalam musik. Kemampuan memainkan instrumen datang dengan alamiah pada diri orang yang memiliki kecerdasan musik. Kecerdasan musik juga meliputi kemampuan meresepsi dan memahami, mencipta dan menyanyikan bentuk-bentuk musikal, dan para ahli mengakui bahwa musik merangsang aktivitas kognitif dalam otak dan mendorong kecerdasan. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu mengenali suara yang menyusun nada, irama, dan berbagai pola, dan menggunakan untuk tampil atau membuat komposisi musik. Orang yang tinggi kecerdasan musikalnya biasanya menangkap pelajaran dengan baik lewat ceramah atau mendengarkan lagu atau musik. Alat yang bisa membantu proses belajarnya misalnya instrumen musik, musik itu sendiri, radio, stereo, CD-ROM, multimedia. Kegiatan yang disukai oleh pemilik kecerdasan ini adalah senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, mampu mengingat nada dan irama, suka mendengarkan musik saat melakukan aktivitas, mampu memainkan alat musik, senang menulis lagu. Ciri dari orang yang memiliki kecerdasan musikal diantaranya suka memainkan alat musik, mendengarkan musik, suka bernyanyi, dan suka mengingat melodi. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide,
perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kinestetik cenderung mempunyai perasaan yang kuat dan kesadaran mendalam tentang gerakan-gerakan fisik. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik melalui bahasa tubuh dan sikap dalam bentuk fisik lainnya. Mereka juga mampu melakukan tugas dengan baik setelah melihat orang lain melakukannya terlebih dahulu, kemudian meniru dan mengikuti tindakannya. Namun, orang yang memiliki kecerdasan ini sering merasa tidak senang ketika duduk dalam waktu yang relatif lama dan bahkan mereka merasa bosan jika segala sesuatu yang dipelajari atau disampaikan tanpa disertai dengan tindakan yang bersifat demonstratif. Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan menggunakan bagian-bagian tubuh atau seluruh tubuh untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Para atlet, penari, aktor, polisi, tentara, dokter bedah, dan pengrajin cenderung punya kemampuan tinggi di jenis kecerdasan ini. Mereka suka menggambar, bermain jigsaw, puzzle, membaca peta, berangan-angan. Mereka belajar lebih efektif melalui gambar atau bentuk-bentuk dengan memakai model grafis, diagram, foto, gambar tangan, model 3 dimensi, video TV, multimedia, buku teks bergambar. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu memahami tubuh, seperti suka berolahraga, menari, mampu meniru gerakan-gerakan yang dia lihat. Intinya kecerdasan ini memiliki karakteristik aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik. Ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik diantaranya mudah belajar naik sepeda, berseluncur, dan berolahraga. Banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Banyak aktivitas fisik tanpa merasa lelah. Dan mudah menirukan gerakan orang lain dan selalu aktif. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan non-verbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi melakukan negosiasi hubungan dengan keterampilan dan kemahiran karena orang tersebut mengerti kebutuhan tentang empati, kasih sayang, pemahaman, ketegasan, dan ekspresi dari kebutuhan dan keinginan. Orang seperti ini mengetahui bagaimana pentingnya berkolaborasi dengan orang lain, memimpin ketika diperlukan, mengikuti jika memang keikutsertaan sangat diperlukan, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda-beda. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekedar berhubungan biasa saja seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk memberikan empati dan respon. Orang yang memiliki kecerdasan ini menunjukkan kemampuan mengenali maksud, perasaan, mood, temperamen, dan motivasi orang lain. Mereka belajar lebih efektif melalui kegiatan kelompok, seminar, dan dialog. Orang yang menonjol pada jenis kecerdasan ini mampu bekerja dalam kelompok dengan baik dan bisa memilih bidang kerja seperti misalnya tenaga penjualan, pengajar, pemimpin umat, manajer, pekerja sosial, konselor, atau politik. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Ciri orang yang memiliki kecerdasan interpersonal diantaranya menyukai aktivitas permainan dengan anak lain, memberikan nasihat kepada teman yang mengalami masalah, mampu merasa dan berpikir seperti yang dirasakan orang lain, dan mampu memimpin teman-temannya. Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh, guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi, di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Pada umumnya, mereka memilih untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek, meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra.
Mereka bukan hanya cenderung untuk selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lain, tetapi juga berhubungan dengan kemampuannya untuk merefleksi diri. Mereka dapat menghabiskan waktu dalam kehidupan sehari-hari untuk merefleksi diri, memikirkan tujuan dan keberadaan diri mereka. Jika tidak memiliki tujuan tertentu yang harus dilakukan di luar, seperti pergi ke sekolah atau kegiatan lain, maka mereka mungkin tidak akan pernah meninggalkan rumah mereka selama beberapa waktu tertentu. Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan memahami diri sendiri. Orang yang punya kecerdasan intrapersonal tinggi mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya, apa yang membuat unik dan mampu memprediksi reaksi atau emosinya sendiri. Jadi mereka bisa memakainya untuk memecahkan berbagai masalah dan mengatur hidupnya sendiri dengan baik. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah cerdas dalam memahami diri sendiri, lebih suka menyendiri, suka merenung segala hal yang penting, suka membuat catatan penting, suka menulis diary. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang selalu berpikir realistis. Biasanya orang seperti ini senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Ciri orang yang memiliki kecerdasan ini diantaranya sering membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk beraktivitas, suka mengoleksi barang yang memiliki arti baginya, mengingat mimpinya, memiliki kemampuan yang keras dan mandiri, serta mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kecerdasan yang ke-8 adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies, termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yang kuat mempunyai ketertarikan pada dunia luar atau dunia binatang. Ketertarikan ini muncul sejak dini. Mereka menyukai subjek, cerita-cerita dan pertunjukan yang berhubungan dengan binatang dan fenomena alam. Bahkan mereka menunjukkan minat yang luar biasa pada mata pelajaran seperti biologi, ilmu hewan atau zoologi, ilmu tumbuh-tumbuhan atau botani, ilmu tanah atau geologi, ilmu cuaca atau meteorologi, ilmu falak atau astronomi, dan paleontologi. Kecerdasan naturalistik disebut juga cerdas alam karena sangat peka terhadap perubahan dan lingkungannya. Sekalipun perubahan tersebut dalam hitungan menit dan sangat perlahan yang bagi orang lain pada umumnya sama sekali tidak merasakan. Hal ini terjadi karena tingkat persepsi sensori yang dimilikinya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kekuatan perasaan yang berhubungan dengan alam dapat memberi pemahaman tersendiri dalam mengamati persamaan, perbedaan, dan perubahan pada alam jauh lebih cepat dibanding orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas pada kecerdasan yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini adalah tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian, memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan ini berfokus terhadap kegiatan-kegiatan filsafat atau keagamaan. Teori Gardner ini sekaligus mengajak pendidik dan orang tua untuk lebih memperhatikan anak sesuai keunggulan unik masing-masing. Tidak ada lagi anak bodoh, sebab yang lemah di satu atau dua jenis kecerdasan mungkin sangat istimewa pada jenis-jenis kecerdasan yang lain. Gardner menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dari 9 jenis kecerdasan yang ada. Kecerdasan linguistik, matematik logis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensialis. Strategi pembelajaran multiple intelligence pada hakikatnya adalah upaya mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi tertentu yang dituntut oleh sebuah kurikulum pendidikan. Hal-hal di atas memberikan gambaran bahwa setiap anak, setiap siswa, atau setiap orang itu sebetulnya cerdas. Yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap anak dapat menemukan dan menyadari apa yang menjadi potensi kecerdasan yang dimilikinya. Kemudian orang tua dan guru
memfasilitasi bagaimana setiap anak atau siswa mengembangkan potensinya dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada ilustrasi yang menarik yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang berkaitan dengan pembelajaran, suatu peristiwa pembelajaran. Seperti mengajari gajah, kelinci, buaya, burung, ikan, dan monyet memanjat pohon. Ya, seperti halnya mengajari gajah, kelinci, buaya, burung, ikan, dan monyet memanjat pohon. Yang berhasil diberi predikat hebat, dan yang gagal dianggap tidak kompeten. Tentu saja dengan pembelajaran yang seperti ini hanya monyet yang akan lulus ujian. Yang lain pasti dinilai lemah sebab mereka tidak diuji di bidang kelebihan masing-masing. Potensi kelinci adalah kemampuannya meloncat. Potensi burung adalah kemampuannya terbang. Potensi ikan adalah kemampuannya berenang. Dan potensi monyet adalah kemampuannya memanjat. Monyet tentu dapat belajar dengan sukses karena itu adalah potensi dan kebutuhan belajarnya. Belajar memanjat bagi kelinci, burung, dan ikan menjadi sebuah masalah karena itu bukan merupakan potensi dan kebutuhan belajarnya. Yang dibutuhkan kelinci adalah bagaimana belajar meloncat sebaik mungkin. Bagi burung adalah bagaimana bisa belajar terbang secepat dan senyaman mungkin. Bagi ikan adalah bagaimana belajar berenang sebaik mungkin dan potensinya berkembang sebaik mungkin untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Setiap hari burung terus belajar dan meningkatkan kompetensi terbangnya. Setiap hari ikan terus belajar dan meningkatkan kompetensi berenangnya. Setiap siswa atau setiap anak adalah unik adanya dan memiliki kecenderungan tertentu pada 9 kecerdasan yang ada. Oleh karena itu, setiap siswa atau setiap anak membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dalam belajarnya, bahkan untuk seorang adik dan kakak. Kita harus selalu memperhatikan jenis kecerdasan yang menonjol pada diri siswa kita untuk kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Strategi pembelajaran multiple intelligence atau kecerdasan majemuk pada praktiknya adalah memacu kecerdasan yang menonjol pada diri siswa atau anak kita seoptimal mungkin dan berupaya mempertahankan kecerdasan lainnya pada standar minimal yang ditentukan oleh kurikulum atau lembaga. Dengan demikian, siswa kita akan tampil sebagai individu yang memiliki jati diri dan yang potensial pada salah satu atau lebih dari 9 jenis kecerdasan yang dimilikinya. Menjadi hal yang menarik dan penting bagi setiap anak atau siswa untuk menemukan dan menyadari kecerdasan yang dimilikinya sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Menjadi hal yang menarik dan penting bagi setiap guru dan orang tua untuk dapat mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dan kebutuhan belajar siswa atau anaknya. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa. Semoga bahan yang disampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi para siswa dan setiap anak untuk dapat menemukan, menyadari, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bagi rekan-rekan guru dan orang tua dapat menjadi inspirasi untuk dapat mendorong dan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dan anak sesuai yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi belajar dan potensi kecerdasannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa, demikian hal yang bisa disampaikan mengenai kecerdasan gada atau multiple intelligence. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.